Kamu Mungkinnya. itu Astaga, ternyata James, kualitasnya Nandar kayak kamu gini itu ya. kamu itu Coba James, kamu kamu ulang, itu kristal. ulang. Kamu ulang, James, Nandar. James, kamu itu Sekarang begini. kristal. Kristen Natal, Saya masa kristal lawan evangelis? Ya nggak bisa dong. Oh iya. Sekarang begini. Kak Manu dulu, Oke. Kak Manu dulu. Tolong Oke, dong, oke. ini dikondisikan. Saudara Nandar ini sepertinya tidak bisa mendengarkan Saya orang kasih lain. kamu, kita Nandar dengarin. Sudah. Terima kasih Saya ya. Terima kasih, saya pamit Halo. dong. Ya, Kenapa terima pamit? kasih Mas Pak Madu Nandar. dulu. Ya, artinya gini Mas Nandar, kalau Anda masih mau berdiskusi, pada saat orang lagi bicara, tolong Anda diam dulu, supaya diskusi kita ini intelektual gitu loh. Ya, jadi jangan pada saat orang lagi bicara, Anda potong gitu loh. Terus dalam diskusi, kalau orang bertanya, dijawab aja pertanyaannya, jangan balik bertanya lagi gitu loh. Muter Dan aja dia juga kerja. tidak usah menggunakan bahasa Arab, karena ini kita kan dinonton oleh ribuan orang. Orang tidak mengerti kalau Anda pakai bahasa Arab. Orang tambah istilahnya tambah jauh daripada apa yang dibicarakan gitu loh, ya. Oke, silakan Pak James, dilanjutkan Pak James, silakan. Saya mau sanggah tadi Nandar kasih pelajaran pertama ya. Halo? Ya, silakan Pak. Ya. Saya mau kasih sanggahan untuk Pak Nandar kasih yang pertama tuh. Yang dia kutip bahasa Yunani itu ya, Ibrani apa Yunani. Nah, itu kan itu kan tidak nyambung jadinya Nandar. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kamu tempel Muhammad di sana tidak nyambung Nandar. Asli tidak nyambung. Aku jawab ya. Nah di sana aja dengar dulu. Di sana aja saya belum bertanya kepada Anda. Ini kan masih sanggahan saya Nandar. Nah, ya silakan. Nah di sana kan saudara itu perkataan Yesus itu tidak ada nubuatan tentang Muhammad. Ya. Nah, nama junjungan kamu Muhammad. Di sana bilang apa? Apa disebut Muhammad? Abdullah. Kan enggak kan? Nah, itu yang pertama. Sekarang begini. Anda harus bisa membuktikan kepada saya, ambil dari kitab mana aja. Baik dari kitab saya ataupun dari kitab Anda. Tunjukkan kepada saya satu dalil ya. Bahwa ada orang yang memberi kesaksian bahwa dia melihat dengan mata kepalanya sendiri saat wahyu dari Jibril itu datang kepada Muhammad. Ya, saya minta satu dalil saja. Yang kedua, Muhammad, Bapak Nandar, saya minta yang bisa diterima oleh akal sehat ya, bukan saya minta yang nggak bisa diterima oleh akal sehat. Jadi saya minta yang kira-kira masuk akal lah. Yang kedua, Bapak harus bisa berikan saya satu bukti, dalil yang tertulis, bahwa saat orang datang meminta bukti kenabian kepada Muhammad, Muhammad bisa melakukannya. Karena jika Muhammad bisa melakukannya, itu tanda bahwa Allahnya Muhammad itu loh, ikut memberi kesaksian bahwa dia adalah orang yang berkenan. Jadi bukan masalah Allah berkenan atau tidak, karena setiap nabi pasti Allah berkenan. Paham Nanda? Sekarang Anda jawab. Saya tunggu Anda. Oke. Saya menanggapi ya. Ada beberapa pertanyaan. Ya. Yang ingin saya tanggapi yang pertama adalah tentang Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Halo? Nah, di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6, orang-orang Kristen ini selama ini hanya ya mengandalkan terjemahan saja. Padahal terjemahan itu banyak yang keliru. Banyak yang keliru. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6 itu adalah nubuatan. Ya. Kenapa saya katakan nubuatan? Di situ dikatakan Anoki, akulah haderek, ya, jalan, Fe Ahmed, bagi Ahmad, Fe Hayim, dan hidup. Begitu ya. Ahmad itu adalah nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Oh, bukan terpuji ya, Mas? Iya, nama lain. Nama Ahmad itu kan memiliki makna terpuji.
Waduh. tapi Terpuji. Nabi Muhammad SAW, Namanya Muhammad siapa? Nama Muhammad siapa? begini. Pananda. Saya tadi Nama ketika aslinya Anda siapa? bertanya, sebentar, ketika Anda bertanya, saya mendengarkan baik-baik. Maka ketika saya menjawab pun tolong dengarkan baik-baik sampai selesai, Ya, baru Anda sanggah. Tapi Ya, kelamaan. Pak James, tolong Yang cepat dong. kita tolong kasih kesempatan Nandar untuk menjelaskan dulu ya, biar dia selesai menjelaskan, nanti baru disanggalan. Saya sudah mood, Pak. Ya, oke, Mas Nandar, silakan Mas Nandar, dijelaskan dulu. Saya lanjutkan. Iya. Selama ini teman-teman Kristiani yang aku kasihi, yang aku sayangi, kiranya Tuhan menjamah dan melawat saudara-saudari sekalian, bahwa selama ini saudara-saudari sekalian tidak mengerti original teks, hanya terjemahan. Ingat, terjemahan lai dengan terjemahan ILT dan lain sebagainya, apalagi dibandingkan dengan bahasa Inggris berbeda, begitu ya. Kalau kita ingin melihat sebuah kebenaran, maka lihatlah original teks. Kalau ingin menemukan nubuatan Nabi Muhammad, maka lihatlah original teks. Sebagaimana Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6, Anoki haderek fi Ahmed, akulah jalan kebenaran, akulah jalan, mohon maaf, haderek fi Ahmed. Fi Ahmed ini adalah proper name. Tetapi kenapa fi Ahmed kok diterjemahkan menjadi kebenaran? Sedangkan kebenaran dalam bahasa Ibrani adalah sidiko, ya, sade dalet kof he, sidiko, bukan Ahmed. Inilah salah satu distorsi penerjemahan. Ingat loh ya, sekali lagi, kebenaran di dalam bahasa Ibrani adalah sidiko, bukan Ahmed. Kenapa di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6 justru kata Ahmad kok diterjemahkan menjadi kebenaran, sementara kebenaran dalam bahasa Ibrani adalah sidiko, sidik kalau dalam bahasa Arab. Gak muter-muter saya. Langsung bablas, jangan diulang-ulang. Jawabannya kelamaan. Saya langsung bisa skak ini kata-kata Anda ini. Cepatlah. Saya belum selesai. Yang kedua adalah yang muter-muter ngomongnya. Yang kedua adalah yang kedua, James mengatakan, ada nggak saksi Nabi Muhammad SAW menerima wahyu? Saya improvisasikan dengan sebuah analogi. Adakah saksi bahwa Yesus Hamasi atau Musa alaihissalam menerima firman Tuhan di Bukit Sinai itu? Siapa yang menyaksikan bahwa Musa itu menerima firman Tuhan tersebut? Jangan-jangan bukan dari firman Tuhan. Kan analogi sederhananya seperti itu. Kalau Anda mampu membuktikan bahwa ketika Musa menerima loh itu dari Tuhan, maka saya akan menjawab pertanyaan Anda. Begitu. Sekarang siapa saksi Musa ketika di Oke, cukup Mas Nandar. Sekarang saya sudah Pak paham. James, silakan. Pak James, ya, Oke. silakan. Pak Nandar yang terhormat, ya. Anda kutip yang tadi itu ya, maaf ya Pak Nandar. Jika itu nubuatan untuk junjungan Anda, bagaimana Anda ingin menafsirkan puluhan ayat yang seperti ini bunyinya, Pak Nandar? Bahwa yang datang setelah Isa itu adalah nabi palsu. Silakan Pak Nandar. Ya, itu bagaimana? Saya nggak usah menjelaskan kepada Anda lagi ya, karena penafsiran Alkitab ayat yang satu tidak boleh bertentangan dengan ayat yang lain, Pak Nandar. Saya jemaat tapi saya tahu Pak Nandar. Tapi Anda sekolah tinggi kalau tidak paham nih berarti payah ya. Jadi silakan Pak Nandar. Pak Nandar coba buka di 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Nanti Pak Nandar terjemahan untuk saya ya. Ya. Dan tafsir untuk saya. Saya nggak buka. Tapi usahakan tidak boleh saling bertentangan Pak Nandar. Ya, tadi saya sudah bilang Pak Nandar, tapi Pak Nandar tidak mau terima. Pak Nandar mati-mati bahwa itu adalah junjungan Pak Nandar. Nah, sekarang ada ribuan ayat yang ya. jika Pak Nandar ya. tafsir ikut itu, tunggu. Saya belum jawab punya Pak Nandar, ya. Nah, yang kedua, sekarang Pak Nandar bilang Musa, siapa yang melihat dia? Sekarang saya tanya kepada Pak Nandar, Musa sebelum datang, sebelum jadi nabi, itu sudah dinubuatkan oleh nabi sebelumnya. Musa dimintain bukti kenabian, Musa mampu memberikan bukti. Ya, dan itu bukan tertulis cuma di Alkitab, akan tetapi di kitab Anda pun. Jika Anda menolak,
Musa, maka robek saja Alkitabmu. Karena Alkitab sudah menolak, Nandar sudah menolak itu. Paham nggak? Atau Musa tidak ada di dalam kitabmu? Sudah. Ya silakan jawab pertanyaan saya. Ya, saya sudah jawab pertanyaan Anda. Oke. Anda mau bilang Musa bukan Suara nabi? saya kedengar. Suara saya kedengar. Ya silakan Pak Nandar, saya tunggu. Di dalam Matius 7 ayat ke-15 bisa Anda cross check. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Anda paham maksud ayat ini? Oke, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Yang namanya nabi-nabi palsu di dalam nubuatan Yesus itu adalah diperumpamakan menyamar seperti domba. Artinya apa? Artinya dia masuk di dalam internal kekristenan sendiri. Padahal mereka itu serigala buas. Sekarang orang yang mengaku nabi dan mewartakan Yesua HaMasyiah adalah sebagai Tuhan adalah orang-orang Kristen sendiri. Ada Joseph Smith dari gereja Mormon yang mempunyai kitab lain setelah Alkitab, yaitu kitab Mormon. Ada nabi tanpa ragi, ada nabi Nugata Ambunan. Inilah yang disebut sebagai nabi-nabi palsu karena mereka itu menyamar seperti domba, menyamar di dalam kekristenan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah menjadi Kristen, apalagi menyamar jadi Kristen. Jadi yang disebut nabi palsu di dalam Alkitab adalah orang-orang yang menyamar seperti domba di dalam Matius 5 ayat ke-7. Artinya apa? Artinya orang-orang yang masuk dan merusak kekristenan sendiri dari internalnya. Stop dong, kamu ngelucu apa gimana sih sebenarnya? Lagi ngelucu? Hah? Lagi ngelucu ya? Ngelucu. Kita lagi diskusi, Mas. Ayatnya Kita jelas. Saya kasih 2 Petrus Nandar. Saya kasih 2 Petrus Matius 7 ayat 15. Nandar. Matius 7 ayat 15. Ini kayaknya orang yang tamu tapi nggak sopan ya, nyerocos melulu nih. Mas Nandar tolong diam dulu ya, biar Ibu Fatima kasih kesempatan Ibu Fatima untuk ini menyangga. Silakan Bu Fatima. Saya bilang, Mas Nandar, ini bukan lelucon. Ya, ini bukan lelucon. Ini disaksikan banyak orang. Yang dinubuatkan nabi. Siapa sih nabi setelah kedatangan Yesus? Siapa sih yang mengaku nabi di sini? Ayo. Yang membuat kitab, yang membuat agama, ya, yang wajib dipercaya oleh semua orang, ya, ini adalah nabi. Begitu ya. Jadi kalau Anda katakan nabi yang berbulu domba tadi, itu kok katakan tanpa ragi dan nabi luga, itu Anda ini melelucon. Please deh. Anda ini bicara serius dong. Maaf ya, muka Anda sebenarnya sesuai sih dengan lelucon Anda. Muka Anda lucu sekali. Ya, tetapi maksud saya begini loh, jangan mengekspresikan muka Anda dengan kelucuan Anda ini ditampilkan di publik yang kita ini membahas tentang kebenaran. Ya, saya mau kasih tahu Anda, kalau memang Anda mengutip ayat Alkitab, tetapi kenapa dari awal perbincangan kita, dari awal Anda mengatakan bukan Injil yang kita pegang, bahwa itu ada firman Tuhan, lalu Anda mengemis-ngemis tentang nubuat Muhammad di Yohanes 14 ayat 6. Sangat memalukan sekali Anda ini. Ya, Anda ini nggak punya muka, gimana? Tadi bilang katanya Alkitab tidak ada, Taurat, Zabur, dan Injil sudah hilang di masa 325 di Konsili Nicea. Ya, saya sudah. Bu Fatima. Bu Fatima, sorry, Ibu masih mau lanjut berdiskusi dengan Mas Nandar? Kalau enggak kita ganti orang. Kayak ganti orang aja, kayaknya orang cuma lelucu doang ini ya. Ini orang aduh ya ampun Tuhan kasihan. Ya. Kayak begini merasa saya Mas Nandar. Tunggu dia jelasin punyaku dulu. Oh. Enggak dia cuma lucu doang, dia Pak. belum jelasin. Minta bukti itu, saya minta bukti itu biar dia jelasin dulu. Oke. Ini kayaknya maaf ya Pak James, ya kita ketemu di sana nanti di channelmu Nandar. Kita kasih kesempatan yang lain dulu ya Pak James ya, Mas Nandar ya. Sorry, kita kick dulu. Makasih ya. Oke. Ya. Makasih Nandar. Oke, kita pindah ke yang lain. Muslim menjawab. Ternyata ini sama kayak si Indra itu ternyata ini. Saya pikir dia lebih cerdas, ngelucu aja. Aduh, kasihan. Ya begitulah. Kalau orang tidak bisa menjawab pertanyaan, maka dia akan mutar kiri, kanan, ke atas, ke bawah, depan, belakang. Ya, pertanyaan yang paling
paling mendasar, kan tadi saya sudah tanya sama Mas Nandar. Dia bilang dia mengaku dia evangelis. Nah, evangelis itu kan jabatan organisasi, jabatan gereja gitu loh. Nah, kemudian dia mutar-mutar bahwa evangelis itu dia hanya melakukan pemberitaan Injil, tidak ada secara organisasi. Ya berarti penginjil liar dong, evangelis liar, karena tidak ya, kayak ada nabinya. karena tidak ada pengakuan dari sebuah sinode gitu. Oke, kita terima Muslim menjawab. Ayo dong, Muslim menjawab. Ya. Oke, silakan Muslim menjawab, masuk lagi. Ya, itu jadi seperti itu, Bu. Jadi itu yang mendasar sekali gitu loh. Artinya kalau dia kan di mana-mana menyatakan diri seorang evangelis gitu loh. Evangelis itu kan berarti sebuah kedudukan terhormat di dalam pemberitaan Injil. Makanya saya sangat ragu gitu loh. Kok evangelis bisa tersesat kayak begitu gitu loh. Oke, Muslim menjawab. Selamat malam. Oke. Ya, kita terima dulu, Bu. Selamat malam. Muslim menjawab. Jangan di-mute. Ya, jangan di-mute. Padahal dia udah biasa bikin channel sendiri, udah paham ya. Kalau di-mute itu berarti gak ada suara. Ya. Aneh sekali nih orang ini, nongol-nongol gitu doang. Ya, Muslim menjawab, silakan masuk. Jangan di-mute, Mas. Ya, Muslim menjawab. Mas AU. Aduh, buang-buang waktu ya nih orang ini. Inisialnya UA. Ya, Muslim menjawab, silakan. Oke, tidak bisa tersambung. Mungkin gini Pak, saya mau ngomong lagi membahas tentang saudara si Nandar ini. Setiap kali saya perhatikan, setiap kali saya perhatikan ketika dia debat melawan siapapun, itu selalu memutar-mutar memakai bahasa Arab lah supaya bisa lama gitu ya. Jadi dia lebih senang berbelit-belit sepertinya. Dia tidak langsung lugas, tegas untuk memberikan jawaban, tetapi dia lebih senang bertele-tele gitu saya lihat. Dan bahasanya selalu ngawur dan saya lihat lucu gitu. Mengatasnamakan diri sebagai evangelis. Bu, sebentar Bu. Yang Kristen dimohon untuk tidak masuk dulu ya. Tolong sabar ya teman-teman ya. Kita kasih kesempatan kepada yang Muslim dulu ya. Tolong yang Kristen jangan masuk dulu. Ya, bukan kami tidak mau terima, tapi tolong kasih kesempatan untuk yang Muslim yang istilahnya yang mempunyai ilmu agama yang baik, tolong dicerahi Ibu Fatimah, siapa tahu bisa jadi mualaf ya. Nah, sebelum Ibu Fatimah melanjutkan, saya perlu informasikan bahwa meresponi terhadap usulan teman-teman untuk yang Kristen bisa memberikan kesaksian, maka kami menyediakan ruang itu di hari Minggu jam 8 malam. Itu khusus di channel We For God Official. Channelnya sudah kami tampilkan di layar YouTube Yusuf Manubulu. Ya, jadi teman-teman yang rindu mendengarkan kesaksian mujizat-mujizat yang terjadi di dalam kekristenan, silakan di-subscribe channel tersebut supaya sebelum acara berlangsung nanti ada notifikasi dari YouTube untuk mengingatkan kepada kita untuk nanti bisa hadir bersama-sama dan bisa mendengarkan secara maksimal ya. Besok jam 8 malam ya. Sekali lagi teman-teman yang merindukan kesaksian dari yang berlatar belakang Kristen, mujizat yang luar biasa yang terjadi, bagaimana kuasa Tuhan yang tidak kalah hebatnya yang telah mengubahkan para murtadin dari agama-agama lain. Nah, kuasa yang sama juga bekerja di dalam kekristenan. Oke, silakan Anda subscribe channelnya, ada di layar YouTube Yusuf Manubulu. Dan juga kami perlu informasikan Anda yang ingin mendukung pelayanan Ibu Fatimah Sadia, di layar di bawah deskripsi kami sudah cantumkan rekening daripada Ibu Fatimah untuk pelayanan yang dilakukan oleh beliau ya. Oke, kita pindah ke ini Bu, ini ada penelpon dari Muslim, kita kasih kesempatan dulu ya Bu Fatimah ya. Iya, silakan.
Ya, Pak Jafar Siddiq. Pak Jafar Siddiq, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, Ibu Fatimah Sa'diyah. Bagaimana kabar, Bu? Puji Tuhan, baik. Alhamdulillah, Bu Haja. Iya, perkenalkan saya Muhammad Jafar Siddiq, asal Tanah Toraja. Jadi inilah Bu, saya mau bertanya ini Bu, tentang alasan utama Ibu kenapa bisa pindah dari agama Islam. Bukankah di dalam Al-Quran sendiri telah difirmankan inna dina indallahil Islam, agama diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Itu saja Bu yang saya ingin tertanyakan nanti selanjutnya. Oh gitu ya. Bu, jadi menurut Anda Jafar Quran itu Siddiq, sebentar Bu. Ini konteks pada malam hari ini Murtadin yang bertanya ya Pak Jafar. Ya, pada kesempatan ini konteksnya Murtadin yang bertanya ya. Tolong dicerahi, siapa tahu bisa dimualafkan gitu ya. Jadi artinya yang mempunyai ilmu agama yang baik, tolong dicerahi Ibu Fatimah, karena selama ini kan Murtadin itu dianggap tidak paham Al-Quran, ya, atau dalam pengertian ya bodoh lah tentang Al-Quran. Nah, tolong dicerahi, siapa tahu dengan bisa memberikan jawaban dari Ibu Fatimah, dia bisa menjadi mualaf kembali. Ya, oke, silakan Bu Fatimah. Oke, sebelum saya memulai pencerahannya, saya dulu akan membacakan ayat ya saya di dalam surat Al-Baqarah, bahwa tidak ada paksaan dalam agama Islam. Akan tetapi tidak ada salahnya perlu kita saling menyampaikan mubasysyira wa nadhira, saling memberikan kabar gembira dan saling memberikan peringatan. betul. Saya merujuk pada surat Ali Imran ayat ke-19 bahwa tidak ada agama di sisi Allah melainkan agama Islam. Begitu Bu juga di dalam Al-Quran surat ketiga juz 3 surat Al-Imran juga Bu. Allah Subhanahu wa taala firmankan pada ayat ke-85, tidak ada agama, siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka itu tidak akan diterima di akhirat. Dan umat Islam adalah umat yang Allah Subhanahu wa taala jamin surga atasnya, itu menurut keyakinan kami. Seperti itu Bu. Oke, baiklah Bu Haja. Terima kasih banyak. Kalau begitu, saya bukan Bu Haja Bu, saya dengan Bapak Jafar Siddiq. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Pak Jafar Siddiq ya. Sebagai seorang Kristen, saya juga akan memberikan kabar gembira buat Anda bahwa tidak seorang pun yang bisa sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana Pak? Lalu kabar gembira seperti apa? Sebentar. Kabar gembira seperti apakah yang Anda tawarkan kepada saya? Ya seperti itu, bahwa siapa yang mencari agama Islam maka tidak akan siapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak akan diterima segala amal ibadahnya dan segala perbuatannya. Dan orang yang masuk ke dalam agama Islam Allah akan menjanjikan jannatan, yang karena Ibu nggak bisa dengan bahasa Arab, saya sebutkan bahasa Indonesianya, akan diberikan surga yang seluas langit dan bumi. Seperti itu. Dan di dalam juga Al-Quran diperintahkan untuk bersegera kepada pengampunan Allah. Cara mendapatkan pengampunan Allah adalah dengan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidaklah mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan orang-orang seperti ini Allah akan kasih wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah akan berikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seperti itu Bu. Oh, bagaimana caranya orang muslim bisa masuk surga Bu? Apakah ada jaminan? Memang suaranya kayak memang ini suaranya memang apakah ada jaminan ya di dalam Islam untuk masuk surga? Ada jaminan, jelas ada. Karena wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu sudah jaminan itu. Itu sudah final. Namanya klaim Bu. Namanya klaim. Tetapi bukan di dalam klaim itu. Oke, sebentar Bu. Kasih kesempatan Fatimah, saya Bu Fatimah, ini Bapak ya Bu, bukan Ibu ya. Oh, tapi yang ngomong ini Bapak, Ibu ini. Bu. Yang ngomong Ibu. Enggak, Bapak. Suaranya Bapak, doang, ini laki-laki. doang. Oh,
Maaf, sorry. Ya ampun, Iya, maaf. suaranya Saya doang pikir, ini. Nggak apa-apa, saya ya. pikir Tepatan, tadi Bu Ajeng. silakan, Bu. Saya tadi Iya. anggap, saya pikir Sebe- Mak Dedeh, siapa Bu Saya Ajeng Dedeh jelaskan dulu itu, saya ya, pikir. Mohon maaf. Pak Jafar. Ya, silakan, Pak Jafar. Pak Pendeta yang terhormat. Ya, haleluya, salam kasih Oke. Tuhan, Tuhan memberkati. Ya. Silakan lanjut. Ya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya Ibu Fatima lagi sedang menjelaskan, Bapak tolong diam dulu ya Pak, sampai selesai Ibu Fatima baru Bapak bisa menjawab ya Pak ya, silakan. Ya. Tafadhol. Pak Jafar, begini Pak, di dalam kekristenan sebelum ada Islam ya, sudah diberitahukan kepada Yesus bahwa dari buahnya lah engkau akan mengetahui. Ini artinya bicara mengenai tentang pengajaran Pak. Pengajaran yang Yesus ajarkan adalah kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Tidak boleh menghakimi sesama kita, tidak boleh menghina atau mengolok-olok sesama kita, tetapi harus mengasihi sesama. Bahkan orang yang memfitnah kita, kita justru harus doakan. Seperti itu, Pak. Buah atau pengajaran yang dilihat dan yang diperlihatkan oleh Yesus ketika muridnya bertanya kepada dirinya, "Guru, ajaran mana yang harus kita ikuti?" Yesus menjawab apa? Dia menjawab, "Dari buahnya lah engkau akan mengetahui." Artinya apa? Kalau pohonnya baik, buahnya baik. Hasilnya pengajarannya juga baik. Orang-orangnya juga pasti akan bisa menjadi pelaku firman itu menjadi orang yang baik. Kecuali dia tidak menjadi pelaku firman. Kristen KTP, Kristen yang belum bertobat. Seperti itu, Pak. Jadi ajaran mana yang harus saya mau ikutin lagi? Sementara Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6 juga mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku." Ini bicara tentang karyanya, karya penyelamatannya. Ya, kalau kita lihat lagi dalam perjanjian lama, Tuhannya Musa, dia berkata, "Akulah Tuhan dan juru selamat itu." Gitu. Ketika dia mengatakan Tuhan dan juru selamat, ada realisasinya, Pak. Ya, realisasinya dalam perjanjian baru itu sendiri. Lalu, apakah Tuhan yang Anda sembah ini sama dengan pribadinya dengan Tuhannya Musa, Pak? Ya, dengar dulu ya. Begini, Bu. Kami di dalam Islam itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan langit. Ya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta dunia dan seisinya. Dan kami tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya agama yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang mentauhidkan Allah hanyalah agama Islam. Sehingga kul huwallahu ahad. Jadi katakanlah bahwa dialah Allah yang esa. Dan kemudian di dalam Islam itu mengajarkan budi pekerti yang baik, mengajarkan akhlak yang baik. Meskipun mungkin ibu akan berpandangan banyak orang muslim di luar sana yang berperilaku biadab, berperilaku menganiaya kepada sesama manusia, itu oknum dan bukan bagian dari ajaran Islam, dan ajaran Islam sendiri itu melarang. Bahkan memberi kasih kepada orang di luar Islam pun itu perlu, tidak boleh kita saling menghakimi. Betul ya, ajaran Islam juga mengajarkan hal yang demikian. Sesama kita tidak boleh saling mengganggu, karena lakum dinukum waliyadin. Iya Bu. Pak, gini ya Pak, Ya, Al-Quran itu sebenarnya firman Tuhan yang harus diimani sampai sepanjang masa tidak? Al-Quran adalah yang harus diimani sampai sepanjang masa, sampai hari kiamat. Oke, berarti masih berlaku ya? Masih berlaku ya, masih. Kalau di dalam Quran itu ada menyatakan, perangilah orang-orang kafir itu di sekitar kamu sampai mereka menemui agama Islam. Bagaimana Pak dengan ayat ini di dalam Quran? Memang banyak dijelaskan itu di dalam surat At-Taubah. Tapi Ibu, dalam surat At-Taubah memang ada dijelaskan. Qatilul musyrikina sampai seterusnya, wa qatuluhum haitsu taqiftumuhum dan seterusnya. Itu dalam surat Al-Baqarah. Tapi dalam melihat ayat tidak boleh hanya melihat pada sebatas terjemahan. Dengar dulu Bu, aduh jangan dipotong dong Bu. Tidak boleh hanya melihat pada sebatas konteks, tapi ada asbabun nuzulnya. Yang dimaksud itu ketika orang-orang itu menyerang kita. Itu kalau dalam medan peperangan, tapi di luar dari medan peperangan
Halo? Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat itu bahwa siapa yang memerangi, membunuh kafir zimmi, maka dia juga kafir, dilarang karena dijaga dengan kehormatannya. Jadi konteks ayat itu berlaku pada dalam peperangan ketika orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu menyerang. Kalau dia tidak menyerang, maka tidak boleh kita ganggu karena lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku, seperti itu, Bu. Jangan terlalu panjang. Iya. Oke, sudah mengerti. Jangan terlalu panjang. Ya bukan tapi terlalu panjang ya, silakan. Berbulat-bulat saja, sama saja. Oke, begini Pak ya. Tadi kan saya bertanya. Puji Tuhan, haleluya. Iya. Saya bertanya, puji Tuhan. Ya silakan Bu. Saya bertanya kepada Anda, ya. Tadi Anda mengatakan Al-Quran itu adalah wahyu Allah ya, yang berlaku sampai sekarang. Kalau benar itu adalah wahyu Allah berlaku sampai sekarang, kenapa harus mempercaya dengan asbabun nuzul gitu loh? Seharusnya dipisahkan dong kalau itu bicara sejarah, ya enggak? Kalau yang namanya wahyu. Dengar dulu Bu. Sebentar. Jadi ya silakan. Ya. Jadi argumen saya, maksud saya tuh harus dicerna juga ya. Jadi jangan Bapak terus main langsung ini saja, walaupun ini Quran Anda, tetapi orang berargumen, orang membantah itu boleh ya. Karena apa? Orang tidak bisa. Ya, silakan. Kalau namanya Quran itu adalah wahyu, ya, yang turun langsung dari Allah, yang dianggap kitab suci dan berlaku sampai sepanjang masa sampai akhir zaman, seharusnya itu kan diimani, ya kan? Kenapa Anda harus mengatakan harus dilihat, nggak harus dilihat dari konteksnya doang, tetapi lihat asbabun nuzulnya. Ini berarti sejarah dong Pak, cerita dong berarti, bukan wahyu dong namanya ya. Kalau wahyu itu harusnya jelas. Nih contoh Pak, di dalam Alkitab ya Pak ya, di dalam Perjanjian Lama. Halo Bapak, masih mendengar saya? Ya, saya masih mendengar, setia mendengar. Oke, di dalam Perjanjian Lama itu ada yang namanya kitab Taurat. Ya, ada yang namanya kitab Mazmur, ada yang namanya kitab para nabi, ya. Itu memberitakan tentang sejarah, ya, kejahatan manusia dari terkecil sampai terbesar. Kejahatan-kejahatan yang bisa dikatakan belum pernah terjadi, jangan sampai sekarang ada yang sebagian sudah terjadi. Itu sengaja memang sudah ditulis supaya orang tahu tolak ukurnya kejahatan manusia, gitu loh. Orang ternyata memang sudah rusak oleh karena perbuatan dosa ya. Itu sudah tercatat mengenai tentang peperangan, mengenai hal apapun gitu ya. Tetapi Bapak perlu harus ketahui bahwa setelah ada Perjanjian Lama, itu ada kitab namanya Perjanjian Baru, yaitu Injil. Injil ini harus diwartakan. Injil itu apa sebenarnya? Injil itu yaitu Tuhan itu sendiri yang datang kepada manusia dan dia menebus dosa manusia dengan keselamatan yang hakiki. Ya, yang harus dipercaya oleh semua orang. Karena apa? Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, tidak seorang pun, ya, tidak seorang pun yang bisa datang ke surga kalau tidak melalui karya dirinya sendiri sebagai penyelamat atau juru selamat itu sendiri. Nah, lalu yang pertanyaan saya tadi, yang dari awal, apakah Tuhan Anda yang Anda sembah ini adalah Tuhan yang sama yang Tuhan sembah oleh Musa? Sementara Anda mengklaim diri bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Saya juga mengklaim Tuhan saya juga pencipta langit dan bumi, Pak. Gitu loh. Jadi maksud saya ketika kita berdiskusi, kita tuh nggak bisa mengklaim diri sendiri. Tetapi Anda harus bisa kasih referensi dan Anda harus menelusuri kitab sebelumnya. Apakah sinkron atau tidak? Seperti itu, Pak. Oke, baik, saya akan jawab, Bu. Terima kasih. Ya, pertama, masalah kitab Injil itu adalah wahyu ilahi. Ya, perlu saya sampaikan bahwa seluruh kitab yang diturunkan oleh para nabi, baik itu seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, baik itu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Quran, semua itu adalah wahyu Allah. Dan kemudian masalah Tuhan, apakah sama Tuhan yang kami sembah dan Tuhan yang disembah oleh Musa, itu sama, tidak ada perbedaan. Hanya saja kitab-kitab sebelumnya itu dirangkum, disempurnakan oleh Quran, hukumnya dinasakh,
hukumnya terhapus. Datanglah Al-Quran melengkapi semua itu. Dan kami umat Islam pun tidak sah iman kami kalau tidak mengikuti, tidak mengimani adanya kitab-kitab kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, termasuk dalam hal ini kitab Injil. Tapi perlu dipahami, kitab Injil yang yang menurut versi umat Nasrani sekarang beda kitab Injil yang kami pahami yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kenapa? Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa mengajarkan ketauhidan, mengajarkan bahwa hanya Allah yang harus kita sembah. Kenapa sekarang umat Nasrani ya mengatakan juga Yesus itu adalah Tuhan, bahkan Yesus adalah anak Tuhan. Yang kemudian Injil sekarang yang beredar di tangan orang Nasrani susah untuk diakui kemurnian kitabnya. Kenapa? Karena dicampuri oleh tulisan-tulisan di luar dari firman Tuhan. Contohnya adalah perkataan Yesus, adalah perkataan Paulus, perkataan Matius dan sebagainya. Contoh seperti itu surat Paulus kepada jemaahnya di situ, tapi Al-Quran tidak. Sampai perkataannya Nabi Muhammad pun tidak ada yang dituliskan di dalam Al-Quran. Sampai satu titik atau sampai komanya pun tidak ada yang bersumber dari perkataan selain firman Allah. Bahkan semulia-mulianya Nabi Muhammad, semulia-mulianya Rasulullah, tidak ada perkataannya dimasukkan ke dalam Quran, tapi perkataannya dimasukkan ke dalam hadis. Tapi kalau kita Injil kan banyak campuran, kata ini, jadi susah diragukan. Kalau dia adalah firman Tuhan, kalau Quran tidak ada jaminan ini. Iya, karena tidak ada campuran. Iya, itu ya. Bapak ini fitnah loh. Bapak nyerocos tapi nggak ada datanya loh. Bahaya nanti kalau saya tanya balik. Bapak tahu nggak proses kitab Injil itu jadi seperti apa? Ya, kalau versi kami umat Islam mengetahuinya proses kitab Injil itu Allah yang turunkan kepada Nabi Isa. Tapi bagaimana proses kitab Injil kepada umat Nasrani kan itu mempunyai versi tersendiri, Bu. Ya, saya memahami ini, Bu ya. Tidak bisa begitu, Pak. Makanya Bapak kalau ngomong itu harus nyambung dengan akal. Nggak boleh nyerocos sembarang. Ya. Bapak minum dulu Pak, kalau masuk Pak, minum dulu. Ya silakan. Minum dulu. Ya salam hormat Pak Pendeta, ya silakan Ibu, ya. Dulu, gimana sih ini? Pak, silakan. Sebentar Pak. Sekarang gini, Bapak tadi bilang bahwa Injil dicampur tangan kenapa segala macam. Saya mau tanya, Bapak nyerocos segitu panjangnya, sadar nggak dengan apa yang Bapak ucapkan? Saya sadar. Oke, kalau begitu kalau sadar Anda harus bisa membuktikan ya. Bagaimana proses kitab Injil itu jadi? Prosesnya sampai terjadi kitab. Dengar. Ya, karena Ibu bertanya kepada saya selaku umat Islam, maka saya akan menjawab sesuai dengan versi umat Islam sendiri. Proses kitab Injil itu Allah turunkan langsung kepada Nabi Isa. Kalau menurut umat Kristen, entah bagaimana saya tidak tahu karena banyak versi yang menyebutkan. Saya dengar dulu. Salah satu bagaimana prosesnya? Sahabat saya dengar ya. Pendeta Yahya Walodi, salah satu mantan pendeta yaitu Ustadz Yahya Walodi pun pernah menjelaskan bahwa kitab Injil yang dipegang sekarang itu karangan Paulus karena ketika dulu bangsa Israel ini Bu ya, entah kalau versi Ibu bagaimana, itu di bumi hanguskan semua itu oleh negeri Asyura, sehingga Injil pun diwariskan oleh para pendusta-pendusta. Akhirnya dibuatlah direvisilah Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa yang tadinya Nabi Isa cuma rasul diangkat sebagai Tuhan yang disebut dalam Hebrew. Sudah, jangan panjang-panjang lagi. Jadi iman Bapak ini, saya prihatin nih Pak ya. Setiap kali ada Muslim mau debat, ngomong, nyerocos, tetapi datanya selalu dari si Ustadz ini, dari Kiai ini. Waduh, ini gawat sekali. Katanya Al-Quran ini kan begini, kita melihat referensi, sumber. Anda punya referensi dari mana? Sekarang begini, saya mau tanya. Katanya kita disebutkan. Kalau kita bicara jadi Pak, stop. Bapak sudah terlanjur panjang. Bapak sudah terlanjur panjang. Jadi kasih kesempatan kalau saya ngomong ya. Dengar. Saya tanya Bapak tadi. Bapak bilang katanya Quran Injil menurut versi Islam itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Datanya dari mana, Pak?
Iya, Karena saya datanya ya minta dari prosesnya Al-Quran juga. sendiri, datanya dari hadis. Iya itu aja. Makanya Pak, saya tanya, jangan ngarah ke Yahya Waloni. Yahya Waloni itu juga tukang ngarang, ya. Jadi kalau misalnya Siapa Bapak punya bilang tukang bukti, ngarang nih ngaco? Bapak Bapak Bapak, kalau Bapak punya ilmu, punya pengetahuan, punya referensi, buktikan saja referensinya di sini, nggak usah nyolong-nyolong dari orang yang nggak ada di sini. Yahya Waloni itu manusia, Pak. Jangan diimani segitu fanatiknya. Jangan. Bahaya ini. Kalau Anda merasa bahwa Quran itu adalah kitab yang sempurna, harusnya bisa menjawab secara lugas. Ya. Contoh mengenai tentang proses kitab Injil itu jadi. Bagaimana prosesnya saya kepengen tahu. Jika umat Islam seluruh dunia selalu menganggap bahwa Injil selalu diturunkan oleh Isa, ya diturunkan oleh Allah kepada Isa, lalu jadi buku, siapa yang menulis? Siapa yang mencatat? Begitu Pak. Oke. Kasih Dengar. referensinya. Jadi kalau di dalam Al-Quran surat Al-Imran sendiri kitab suci kami, saya langsung ya, nazzala alaikal kitab, ya diturunkan atas kalian kitab, ya yang itu yang membawa kebenaran, yang dimana sebelumnya Allah sudah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Di situ memberikan penerangan. Nah, masalah kitab Injil itu siapa yang nulis kitabnya? Itu firman itu Al-Quran yang merangkum semua, karena isi dari Taurat, Zabur sama Injil itu tertera di dalam Al-Quran semua, tinggal Qurannya merangkum semua, karena Quran itu adalah kitab penyempurna, la raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Stop. Gak ada keraguan kepadanya bagaimana? Saya ragu sekali karena apa? Anda yang bicara, bukan Quran Anda yang bicara. Jadi begini, saya tanya tadi. Anda kan tadi menuduh. Bukan, Bafi Quran yang bilang, bukan saya. Tetapi, mana referensinya? Mana? Mana referensinya? Mana referensinya? Bahwa proses kitab Injil itu siapa yang menulis? Jangan dicari-cari. Siapa yang menulis? Dari tadi kok nggak bisa jawab. Inilah kitab yang tidak ada. Zalikal kitab. Alif Labin Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudalil Muttaqin. Oke, bagaimana Pak Yusuf Madobolo bisa? Ya. Oke, mungkin cukup ya Pak. Kita pindah ke penelpon lainnya ya. Kelihatannya silakan Bapak silakan. tidak bisa ini. Oke, Sulit Pak, sekali orang kita pindah ya. bisa nuduh doang di Islam ini payah Bang. Kalau dikasih minta referensi pokoknya penyempurna, Quran ini penyempurna. Repot nih kalau kayak begini. Ya. Oke Bu, ya. Bagaimana Jadi, saya bisa muat nih Pak kalau kayak gini Pak? Ya, makanya kita kan kasih kesempatan. Artinya ya Muslim yang mempunyai pengetahuan agama yang baik, ya tolong dicerahi ya Ibu Fatimah supaya ini lewat pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Fatimah, siapa tahu dia bisa mualaf lagi gitu ya, supaya siapa tahu Ibu Fatimah bisa dapat hidayah, kan itu sangat sangat baik gitu loh buat Muslim ya. Maksudnya saya memberikan penjelasan lagi nih kepada pemirsa, terutama para penelpon yang selalu begitu saja pertanyaannya. Selalu bilang bahwa Isa ini diturunkan oleh Allah ya, setelah menurunkan Injil kepada kepada Isa, katanya begitu ya. Ditanya proses kitab Injilnya itu jadi gimana? Apa jatuh dari langit tiba-tiba atau mungkin lewat perutnya Maryam juga gitu, di perutnya Yesus atau bagaimana gitu loh. Terus tiba-tiba jadi Injil. Mereka mengklaim bahwa Isa lah yang nulis Injil apa bagaimana, nggak ada dasarnya gitu, nggak ada dalilnya gitu loh. Tiap kali Muslim bicara selalu tuh omong kosong. Bagaimana orang bisa mualaf nih kalau begini nih? Coba. Silakan Pak Manubulu. Ya, jadi memang seharusnya kalau kita memberikan jawaban sudah sangat mutlak kita harus pakai data ya. Jadi artinya orang bisa melihat bahwa pengetahuan yang dimiliki itu bisa mencerahi dan bisa menolong orang yang mungkin saat ini Bu Fatimah kan sudah dianggap tersesat. Karena sudah meninggalkan agama yang lama ya. Jadi kalau misalnya ada data yang jelas yang diberikan, siapa tahu aja Ibu Fatimah bisa balik lagi gitu loh. Iya. Bisa jadi mualaf lagi. Hanya selalu bilang bahwa Al-Quran sudah menyempurnakan kitab. Yang disempurnakan tuh apa gitu loh. Yesus sudah mengajarkan hal yang sempurna. Yang disempurnakan di sini apa gitu loh. Lucu kadang-kadang ini orang Muslim juga ini. Ayo silakan Muslim lagi mungkin
Ya bisa Kita memualafkan saya, pindah lagi silakan. ada. Ya, ke Muhammad Aldi. Selamat malam, Pak Muhammad. Muhammad Aldi. Halo. Halo. Ya, halo. Halo, jelas suara saya? Sangat Jelas, jelas, jelas. Pak. Silakan. Bu Fatimah, saya Muhammad Aldi. Iya, iya, iya. Selamat malam, Pak. Yang saya ingin tanyakan ke Ibu, ayat Bible apa yang membuat Ibu yakin Yesus itu Tuhan? Nggak usah Wah, banyak banyak-banyak ya, sekali, Pak. satu ayat Pak, saja ya. sebentar, Banyak sebentar, sekali. sebentar, Bu. Sebentar, Bu. Pada kesempatan ini, Pak Muhammad Aldi, ini konteksnya murtadin yang bertanya ya, jadi tolong dicerahi. Karena selama ini kan murtadin dianggap istilahnya tidak paham Al-Quran. Jadi pada kesempatan ini murtadin yang bertanya, jadi tolong yang istilahnya yang memahami agama Islam yang lebih, tolong dicerahi beliau supaya siapa tahu beliau bisa mualaf lagi gitu ya. Jadi dari pertanyaan dari Ibu Fatimah, gimana Bapak Aldi siap nggak Pak? Tapi saya boleh bertanya juga kan? Enggak bisa Pak. Ini konteksnya murtadin yang bertanya Pak gitu loh. Jadi kalau misalnya Bapak siap, nanti dilanjutkan. Ibu Fatimah akan bertanya kepada Bapak gitu loh. Jadi Bapak tolong cerahi dia, karena kan dianggap dia tidak paham Al-Quran selama ini, makanya dia meninggalkan ini Islam gitu. Nah, jadi kalau misalnya Bapak siap, nanti Bu Fatimah akan mengajukan pertanyaan gitu loh. Tapi kalau Bapak nggak siap, kita ganti kepada penelpon selanjutnya gitu loh. Karena sudah ada beberapa yang antri nih. Gimana Pak? Silakan, Bapak mau menjawab? Ya, Ya, silakan, bertanya apa? silakan Bu Fatimah. Oke, saya mau bertanya nih, Pak. Apakah Allah SWT itu adalah sama pribadinya dengan Tuhannya Musa? Halo. Ya. Pak Muhammad Aldi. Pak, handsetnya bisa dicabut dulu Pak, baru dicolok lagi Pak. Suaranya feedback Pak. Gimana? Dicabut dulu handsetnya, baru dicolok lagi Pak. Saya nggak pasang ini, nggak pasang apa-apa. Kalau begitu Bapak berarti harus pakai handset Pak, supaya suaranya tidak feedback gitu loh. Suara saya feedback ya? Feedback Pak. Ya, jadi menggema dia. Coba Suaranya saya mantul. pindah tempat dulu sebentar ya. Saya pindah tempat dulu sebentar. Kalau bisa pakai handsfree Pak, handset, supaya ini suaranya tidak mantul. Masih sama nggak? Udah, Ya, kayaknya udah lebih bagus. Sudah, silakan. Lebih jernih. Masih Ya. tetap ya. Tapi saya kedengeran sih. Oh ya, silakan kalau begitu Bu, silakan. Oke, Pak Muhammad Aldi, saya bertanya ya Pak. Apakah pribadi Allah Subhanahu Wa Taala itu sama dengan Tuhannya Musa yang Tuhan sembah, Tuhannya Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Gimana suaranya echo ya? Kurang jelas? Ya, gimana dong? Bisa pakai Coba diulang handsfree lagi, Pak. sekali lagi coba. Bisa pakai handset Bapak. Pak Aldi ada handset nggak Pak? Pakai handset Pak. Atau saya keluar dulu nanti masuk lagi, gimana nih? Silakan. Ya, kalau bisa pakai handset, ya Pak. Iya. Enggak, soalnya suaranya echo ya, kurang jelas. Ya, betul. Jadi suaranya mantul, echo. Kalau saya keluar dulu nanti masuk lagi, gimana nih? Boleh. Atau enggak kalau ada handset, Bapak ambil handset untuk dicolok aja Pak gitu loh. Iya, saya keluar dulu ya sebentar ya. Iya. Silakan. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya Pak Wawan. Selamat malam Pak Wawan. Malam Pak. Ya, jadi Pak Wawan pada malam hari ini Murtadin ingin bertanya, tolong dicerahi supaya siapa tahu bisa mualaf lagi ya Pak. Waduh, justru saya yang mau tanya ini Pak. Saya baru tahu kalau sekarang yang bertanya Murtadin ya. Ya, judulnya kan sudah ditulis Pak di situ. Murtadin bertanya karena selama ini kan Murtadin dianggap ini Pak tidak paham Al-Qur'an. Ya. Oh gitu. Ya. Tapi gitu sebelumnya Jadi saya boleh tanya nggak ya? untuk saat ini sih nggak gini Pak, nggak disediakan ruang untuk ini.
untuk bertanya karena konteks pada malam hari ini murtadin kan dianggap kurang paham Al-Qur'an. Makanya meninggalkan agama yang lama. Nah, jadi izinkan murtadin untuk bertanya. Jadi yang muslim yang istilahnya memiliki pengetahuan agama yang lebih, tolong dicerahi. Siapa tahu dengan pencerahan yang diberikan, murtadin bisa mualaf mendapatkan hidayah gitu, Pak. Wah, nggak mampu saya, Pak. Kalau masalah untuk balik ke Islamnya, hidayah aja dari Allah, mah. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, setidaknya ajaran yang Bapak itu yang udah jawab, maksudnya bisa memberikan jawaban, otomatis orang yang di luar sana juga akan bisa mikir gitu, Pak. Kalau benar yang Islam yang Anda yakini itu ada suatu kebenaran dan bahkan lebih baik daripada ajaran Kristen. Seperti itu loh, Pak. Sehebat-hebatnya saya memberikan keyakinan kalau hatinya tidak terbuka, begini, ya sia-sia. Begini, Pak. Karena begini, Pak. Semuanya betul. Terserah kepada Allah saja. Bukan kita yang bisa memualafkan atau memurtadkan seseorang. Tetapi ketika kita berargumen, ya itu adalah bagian kita untuk menyampaikan, untuk mengenai tentang merubah keyakinan itu bela Tuhan sendiri yang membukakan mata hati. Ya enggak sih? Nah, setuju kan? Sebelumnya saya bertanya dulu deh. Saya tanya yang lain, bukan tanya masalah agama. Ini ibu sudah nikah apa belum ya? Nggak usah bertanya seperti itu, Pak. Mohon maaf ya, ini kayaknya nggak usah tanya-tanya seperti itu ya. Jadi gini, Pak, langsung to the point aja karena memang banyak yang ngantri ya. Justru pertanyaan ini ada kaitannya dengan kepindahan Anda gitu. Oh, lalu kenapa, Pak? Kenapa memangnya? Udah nikah apa belum? Sudah, Pak. Kenapa, Pak? Aduh, ya udah. Kalau udah nikah, udahlah saya keluar aja deh. Makasih, Pak. Manu Bulu. Oh, enggak. Kenapa, Pak? Maksudnya? Baik, kalau orang udah menikah, kenapa, Pak? Coba aja ngomong, Pak. Nanti takutnya Bapak fitnah loh. Enggak. Saya nyari jodoh buat anak saya. Astagfirullahaladzim, Pak. Cari jodoh jangan orang kafir, Pak. Nanti nggak bisa nyambung, Pak. Supaya bisa pindah ke Islam lagi. Oh, gitu. Jadi pakai ilmu takiyah gitu ya. Cara Iya. Ya, makasih ya. Boleh ya? Baik, makasih Pak Wawan. Oke, Pak Wawan, terima kasih. Ya. Hari ini muslim lucu-lucu ya, Pak. Iya, Bu. Jadi memang begitulah. Artinya seharusnya bisa memberikan data ya supaya dalam diskusi orang yang bertanya bisa mendapatkan pencerahan. Ya, kalau memang artinya kalau memang data-datanya istilahnya sangat akurat, data-datanya artinya benar-benar logika, ya saya percaya itu kan menambah wawasan bagi banyak orang ya. Jadi artinya mungkin orang yang mau murtad kan bisa jadi tertunda atau bisa tidak jadi gitu loh. Betul. Ya, mungkin itu yang kita perlu ambil daripada konteks diskusi pada malam hari ini ya. Karena selama ini kan yang murtadin itu kan seringkali dianggap kurang paham Al-Qur'an. Makanya karena kurang pengetahuan Al-Qur'an sehingga mereka menjadi murtad, meninggalkan agama. Nah, oleh sebab itu kami membuka ruang untuk kita berdiskusi ya. Jadi kalau misalnya punya data yang jelas atau punya pengetahuan agama yang lebih, silakan untuk masuk, siapa tahu bisa mencerahi murtadin ya. Nah, khususnya di awal kan tadi kita sudah beri kesempatan kepada channel muslim yang seringkali melakukan uji emisi ya. Cuma sampai saat ini tidak bisa tersambung. Saya nggak tahu apakah kendala sinyal atau memang muslim menjawab, channel muslim menjawab tidak berani masuk ya. Saya juga kurang jelas ya. Jadi kita memang benar-benar saya ingin hadirkan acara ini untuk menjadi jelas bagi kita semua karena memang cukup mengganggu juga setiap kali kami upload video, setiap kali kami buat live streaming itu nanti beberapa menit kemudian itu sudah akan ada bantahan dari muslim menjawab bahwa keterangan yang disampaikan ya gitu loh. Makanya kita hadirkan ini diskusi supaya emisi siapa yang bersih gitu loh. Artinya apa emisinya muslim menjawab atau emisi dari murtadin yang bersih yang lulus uji. Ya. Tapi kalau misalnya muslim menjawab tidak bisa masuk ya berarti
ya silakan publik yang menilai gitu loh. Kita tidak memberikan penghakiman gitu loh. Silakan publik yang menilai. Oke, begini Pak, saya boleh berkomentar ya. Jadi komentar saya silakan, seperti Pak. ini. Silakan. Kan kita melihat ya fakta yang kita lihat sehari-hari, kan tidak semua Muslim itu cerdas, tidak semua Muslim itu hafiz Quran, tidak semua Muslim itu ngerti arti isi daripada Quran, ya kan gitu ya. Nah, makanya saya pengen bertanya sama Muslim menjawab ini, sebenarnya dasar emisi yang dia cari itu seperti apa? Target orang murtadin yang dikatakan uji emisi ini seperti apa? Kan saya dari awal saya sudah menyaksikan diri bahwa saya orang awam, saya tidak pernah berkata bahwa saya berasal dari ustazah, saya berlatar belakang dari pesantren ini, pesantren itu, tidak kan, gitu. Jadi saya adalah sebagai orang awam ya, orang Islam awam, dan kebetulan saya terperosok kepada jurang bisa dikatakan itu Islam yang radikal gitu ya. Jadi di sini saudara Muslim menjawab, dia menguji emisi saya mengenai tentang fasihnya bahasa Arab dan harus bisa pinter bahasa Arab. Sementara saya sudah kasih tahu dari tahun 2001 saya sudah meninggalkan hafalan-hafalan itu, sudah tidak membiasakan diri berbagai bahasa Arab. Cuman ada salah satu huruf saja, itu bisa jadi masalah gitu loh. Ini maksudnya apa? Apakah orang Muslim sedunia ini semuanya harus cerdas? Ya, kalau mungkin pada saat itu saya baru murtad, mungkin masih bisa fasih, saya bisa bacanya juga gitu. Tetapi dia bertanya di tahun 2020, menguji saya di tahun 2020 bahwa saya harus menghafal dan fasih bahasa Arab. Ini kan lucu gitu. Ya, begitu Pak, ini yang mau sampaikan. Kawan-kawan Muslim ini saya bingung. Sebenarnya nih kecerdasan ini dilihat dari apanya gitu loh. Apakah orang hanya pintar bahasa Arab saja dan tidak perlu tahu artinya, yang penting imani saja, atau bagaimana? Kalau saya jujur Pak, saya lebih kepada terjemahannya. Kalau misalnya terjemahan ini dianggap salah, berarti umat Islam bagaimana bisa mengimani sesuatu yang dia sendiri nggak tahu kalau tanpa terjemahan? Nggak usah munafik ya, teman-teman Muslim semuanya di rumah ya. Kalian tanpa terjemahan apakah bisa? Sekarang begini aja, saya punya Injil, saya tulis ini. Apakah semua Muslim sanggup ini untuk membaca ini? Hah? Apakah semua sanggup? Ini apa artinya? Ya kan? Saya ini punya Injil bahasa Arab, ya, yang artinya beda, cara pembacaannya juga pasti beda, yang nggak seperti kalian hafal tiap hari, yang nggak kalian seperti baca tiap hari, ya kan? Jadi bagaimana ini kalau misalnya dasar kebenaran cuma hanya dilihat dari bahasanya? Orang Arab di sana pinter bahasa Arab, tapi kenapa mereka banyak yang murtad? Ya, Christian Prince yang pinter bahasa Arab, kenapa dia mendebat Islam? Itu aja. Kenapa nggak ada orang Muslim yang mendebat Christian Prince? Dia orang pinter Arab, kalau memang dasar kebenaran dilihat dari bahasa Arabnya loh, dari pinternya orang Arab. Seperti Nandar tadi. Kenapa nggak telepon Christian Prince? Itu loh yang jadi masalah. Nah, ini bisa saya simpulkan, Pak. Saya simpulkan bahwa teman-teman Muslim ini sebenarnya kepanasan ketika banyak orang Muslim berpindah ke Kristen. Sebenarnya gini juga ya, saya sangat senang sekali kalau saudara Muslim menjawab ini tidak mempercayai setiap kisah murtadin. Lebih senang saya, nggak masalah. Tanpa dia sadari ternyata banyak murtadin. Seperti itu Pak. Iya. Baik. Apakah tidak ada lagi nih Pak yang telepon apa bagaimana nih? Iya, ini gini Bu, masih ada yang Muslim masih ada satu, terus yang Kristen juga antri, tapi malam hari ini untuk teman-teman yang Kristen, mohon maaf ya, kita belum buka ruang untuk yang Kristen karena memang diskusi ini kita kasih kesempatan kepada Muslim untuk berdiskusi ya. Teman-teman yang Kristen mohon maaf ya, nanti mungkin di hari-hari lain baru bisa masuk lagi gitu ya. Jadi sebelum kita lanjut, kita terima penelpon selanjutnya. Saya juga informasikan ke teman-teman. Ya. Mohon maaf sebelumnya saya potong dulu. Tadi gini Pak, karena kan kita sedang menunggu Muslim menjawab nih, ya kan?
Ya. Terus saya konfirmasi sama teman-teman bahwa murtadin semua boleh bertanya. Nanti jadi orang Kristen-Kristen yang murtadin ini yang suka diuji emisi nih sama saudara Muslim menjawab, boleh masuk ya Pak ya nanti ya. Boleh, 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 Bu. Boleh, Nah sangat itu boleh gitu. mereka sedang Ya, menunggu nih sebenarnya. ya. Oke, oke. Ya, murtadin. Oke, jadi saya juga informasikan ke teman-teman, Ibu Fatima juga punya channel YouTube. Di layar kami sudah tampilkan, ya Anda juga bisa subscribe. Beliau juga aktif sekarang untuk memberikan apa istilahnya apologet dan juga firman-firman yang bisa menguatkan, memberkati banyak orang-orang Kristen ya. Silakan Anda subscribe supaya apa yang disampaikan oleh Ibu Fatima itu juga bisa tersampaikan kepada banyak umat Tuhan ya. Karena apa ini sangat penting untuk perjalanan iman daripada orang-orang percaya. Karena belakangan ini saya perhatikan memang upaya yang cukup kuat untuk memualafkan orang-orang Kristen itu sangat masif ya. Jadi dengan adanya kalian bisa mendengar kesaksian-kesaksian dari murtadin, nah saya percaya itu yang mau mualaf itu menjadi stop, menjadi berhenti ya. Oke, kita apa oh ya saya juga informasikan untuk besok ya, khusus besok jam 8 malam hari Minggu, khusus untuk kesaksian dari yang berlatar belakang Kristen. Ya, karena selama ini mungkin orang berpikir kalau yang dari agama lain, dari Muslim masuk Kristen, seringkali mengalami mujizat-mujizat yang hebat. Sebetulnya tidak juga, ya semuanya, ya Tuhan tidak pernah milih-milih kalau yang dari Muslim baru dikasih mujizat-mujizat besar. Yang dari Kristen pun juga sama. Nah besok ya, jadi usulan teman-teman untuk menghadirkan kesaksian Kristen, ya kami meresponi untuk hari Minggu ya. Dan itu ada di channel YouTube We For God Official. Kami sudah tampilkan juga di layar. Silakan Anda subscribe supaya sebelum acara live besok akan ada notifikasi dari YouTube supaya kita tidak ketinggalan. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Oke, Pak Indra, silakan Pak Indra. Selamat malam Pak Indra. Selamat malam Pak Yusuf. Ya malam Pak, silakan Pak. Jadi malam hari ini Murtadin yang bertanya ya Pak Indra ya. Saya mau menjawab yang tadi Ibu Fatima dan Pak Yusuf tanyakan kepada rekan-rekan Muslim yang saya kira jawabannya belum genap, jadi saya mau genapi. Ya, nanti Tentang gini dulu. saksi penerimaan wahyu pada Nabi Muhammad SAW. Ya, oke sebentar Pak Indra. Bu Fatima mau bertanya dulu apa mau izinkan Pak Indra untuk menjelaskan dulu, Bu Fatima? Saya bertanya aja karena itu bukan pertanyaan saya tadi. Saya bertanya saja. Ya. Oke, Ya, gimana Pak Indra? Mau Pak Indra? Ya. Ya, jadi ini Bu Fatima yang bertanya ya. Boleh. Ini Ya, Indra silakan, yang Bu. dulu itu ya? Indra yang dulu pernah diskusi ya? Iya, Bu. Oh, Ya, silakan. begitu. Oke, Ya. kalau gitu Pak Indra yang orang pintar ini tolong jawabkan. Oh, enggak. Ini bukan pintar ya, tapi apakah ya, kita pribadi kan yang kamu sembah, apakah pribadi yang kamu sembah ini ya. adalah sama dengan Tuhannya Musa? Sama. Oh, samanya dari mana nih, Pak? Samanya ketika sebuah wahyu kepada Musa di ulangan di 10 loh batu, maka dikatakan bahwa tidak boleh ada Tuhan lain selain Allah ya. Betul. Tetapi Ya, coba kenapa yang dibuka kamu itu sembah ini berapa? berbeda? Bentar. Maksudnya berbeda gimana? Berbeda begini. Kalau Tuhan kita itu yang namanya di Perjanjian Lama JHWH. Oh, Anda tidak tahu bahasa Ibrani. Terus bacanya apa ya? Itu bacanya apa? Adonai. Cara bacanya? Adonai, Pak. Cara bacanya? Adonai, Pak. Adonai, Pak. Ya itu kan bacaan gelar, tapi cara asli membacanya, harokatnya atau Tuhan Anda nikutnya. siapa? Nama Tuhan Anda siapa? Jadi begini, kalau YHWH itu kan nggak ada, itu kan disebutkan Yahfah. Yahfah diterjemahkan ke LAI menjadi Tuhan.
Dan dia Nama punya Tuhan Anda nama siapa? Nama Tuhan Anda dan dia siapa? dan dia punya nama Elohe. Jadi Yahva Elohe. Eloheno. Jadi Tuhan Allah kita. Hmm. Nama Anda Nah, kalau siapa? kita Tuhan itu dalam bahasa Arab tuh Rob. Rob dalam bahasa Arab. Namanya Allah. Oh Allah, berarti beda dong Pak ya? Karena di dalam Alkitab Eh, Allah itu bukan Tuhan, bukan nama Tuhan kita. Loh, Anda berarti tidak tahu bahasa Ibrani kalau begitu. Bukan masalah nggak tahu Ibrani Pak, nggak usah tetek bengek deh. Kita simple, Loh. kita cepat, Enggak. kita Bu, diskusinya cepat saya, saja. saya kasih tahu sampean ya. Anda ini karakternya kalau sudah kalah dalam dalil, Anda mengganggu konsentrasi penjawab. Saya tahu itu dari awal. Bagaimana mengganggu maksudnya? Saya kepengen Ya cepat sekarang, Pak. ya jangan cepat-cepat. Diskusi itu jangan cepat. Itu berbelit-belit. Iya, teknik karena Anda. gini Teknik Anda ya. itu. Tuhan Anda ini Tuhan yang selalu Hmm. memberikan pengarahan kepada Muhammad bahwa dirinya ini Hmm. katanya Allah, tapi hasil dari karya karangannya Muhammad sendiri. Sementara di dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan itu hadir, Pak, disaksikan oleh bangsa Israel. Kapan disaksikan? Cara kok kapan disaksikan? Bangsa Israel dia melihat kejadian bahwa sampai pohon alas di situ itu terbakar, Pak. Karena apa? Ada suara yang sangat dahsyat yang disaksikan oleh bangsa Israel. Sampai Itu di mana? Adil sebagaimana firman Allah, la yanhakumullah anil lazi. Itu udah jelas firman Allah, wahai orang beriman, kalian berlaku baiklah dan berlaku adil kepada orang-orang kafir. Nah, firman Allah itu, saya panggil itu, siapa yang menyuruh kamu melempar rumah orang-orang kafir itu? Oh itu dia ini Pak, tidak ada izin. Kamu siapa? Saya RT di sini. Saya punya ruang untuk memberi izin. Apa urusan kamu? Ya sampai sekarang tetangga saya silakan aja. Apa urusannya? Nggak ada urusannya. Bagus sekali kalau semua RT atau semua warga itu bisa seperti Bapak, pola pikirnya itu pasti Indonesia juga pasti akan damai dan tidak ada rusuh. Nah, itulah Islam, Bu. Mengenai tentang pemahaman, misalnya Alkitab ajarannya seperti apa, Islam seperti apa, misalkan. Inilah yang menjadi iman setiap kita masing-masing. Akan tetapi ketika kita diperhadapkan dengan orang yang pengen membahas tentang Alkitab maupun tentang agama atau keyakinan, otomatis kita berargumen tentang keyakinan kita dong, Pak. Contoh mengenai hal yang Bapak yang lihat tadi dari awal sampai akhir kan gitu kan. Kita membuat judul yang namanya Murtadin bertanya dan Muslim menjawab. Kenapa kita membuat seperti ini, Pak? Setiap kita ada murtadin selalu dibuat fitnah lah segala macam lah oleh channel ini. Nah, channel ini kita undang secara khusus untuk kita tanya apa maksud Bapak memfitnah saya, katanya saya berasal dari Minang lah, katanya saya apa, padahal saya tidak pernah menyatakan itu. Katanya saya Kristen oleh karena jodoh lah, padahal saya tidak pernah mengatakan seperti itu, gitu loh. Jadi di sini sebenarnya saya mau klarifikasi, gitu kan. Biarlah saya yang bertanya, dia yang memberikan jawaban. Kenapa? Dia menganggap setiap orang yang murtadin itu tolol, Pak, gitu loh. Semua orang yang murtadin itu semuanya bodoh. Sementara saya akui, saya tidak pernah mengaku saya ini ada ustazah apa segala macam. Bahkan kesaksian saya dari awal itu sudah sangat jelas sekali. Saya menjadi Kristen bukan karena saya melihat Al-Qur'annya, tetapi Tuhan pribadi sendiri yang menjumpai saya. Ya, bahkan saya tidak sanggup untuk menolaknya. Kan seperti itu ya, Pak ya. Ini yang dimaksud yang Bapak bilang, katakan bahwa iman itu kita manusia tidak bisa untuk memilih dari kecerdasan seseorang, tetapi karena kalau Tuhan sendiri yang sudah memanggil kita untuk menjadi seorang Kristen, untuk menjadi pengikut Yesus, bahkan saya berusaha untuk menolak tapi tidak bisa, itu saya harus berbuat apa, Pak? Seperti itu loh. Ya, lalu ketika prosesnya saya menjadi Kristen, saya mempelajari dong kitab saya yang baru. Ya kan? Otomatis saya juga bisa melihat kitab saya yang terdahulu, tetapi di sini kan bukan ranah saya untuk saya memberikan penjelasan tentang Quran. Makanya saya kepengen orang muslim itu sendiri, yang terutama Muslim menjawab itu tadi, yang memberikan
jawaban atas pertanyaan saya karena saya disebut orang bodoh tadi gitu loh Pak. Orang bodoh mau bertanya, mewakili orang bodoh di luar sana. Seperti itu loh Pak maksudnya. Jadi gini konklusinya Bu ya. Hmm. Konklusi yang ingin saya dapat adalah tadi yang saya sampaikan adalah konsep iman adalah ruang privat dengan Tuhan, kan begitu ya. Iya. Saya pun saat ini punya niat untuk bagaimana Ibu mencari kebenaran dalam perspektif iman saya. Itu kan cuma harapan saya. Kan begitu. Nah, adapun Ibu mengatakan saya lebih percaya Injil dengan konsep ini, dengan apa yang saya lihat, dengan apa saya hayati, ruang saya apa untuk mengatakan Ibu salah? Nah, itu dia Nggak ada. makanya. Nggak ada. Ruang saya hanya menyampaikan, Bu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ibu langsung menjawab, oh enggak, tidak ada Tuhan selain Yesus. Selesai urusannya. Mau bicara apa? Mau bicara apa? Kan begitu, Bu. Selesai. Mau Nggak bicara nyambung apa? terus emang. Nah iya, Nah, makanya iya, kalau nggak orang kalau bisa. menghakimi, orang kalau model menghakimi seperti ini Pak, biar dibuktikan atas klaimnya sebagai orang cerdas Pak, karena itu dia tuh suka menguji uji emisi orang-orang murtadin katanya. Katanya setiap orang Muslim itu harus mempunyai kecerdasan yang bisa dibilang level-level yang harus fasih bahasa Arab, harus ngerti artinya, harus apa segala macam, gitu Nggak loh Pak. ada. Nggak Nah ada. itu Kalau Nabi makanya. Muhammad itu diutus dari Sunda, ya bahasa Sunda lah. Nah iya harusnya seperti itu. Kenapa dia jadi menguji jangan, emisi? betul. Sementara di mohon dalam, maaf, Pak. Saya tuh dari tahun 2001 Pak sudah murtad Pak. Dari Ya. tahun 2001 saya sudah menjadi Kristen. Otomatis saya dari situ pula saya sudah tidak pernah menghafal yang namanya bahasa Arab. Ya kan? Yep. Ritual ibadah saya pun pasti sudah berbeda, Pak. Di tahun 2020 tiba-tiba saya dites baca Al-Qur'an, ada satu ayat yang salah yang saya baca satu huruf. Kenapa? Tulisan Arab dipakai HP kecil banget lagi, Pak. Ya kan? Segitu saya masih bisa baca, ya udah itu kan udah bagus. Udah gitu saya masih bisa hafal dengan surat Al-Fatihah, misalnya surat An-Nas, misalkan. Itu sudah bagus dong, Pak, ya kan? Nah, Itu masih Bu, halo. ya dianggap masih saya katanya, wah murtadin Ya, abal-abal. Bu, Ya memang saya murtadin abal-abal. biar Ibu lebih tenang begini. Jadi Ibu kan pernah jadi Islam. Jadi kan Ibu kan pernah melihat bahwa jangankan anak SD, SMP, SMA, orang tua pun ada yang nggak bisa ngaji, tapi KTP-nya Islam. Nah itu. Kan begitu. Tapi kondisi itu bukan Islamnya yang salah, dianya yang tidak peduli dengan bacaan Qurannya, kan begitu, Bu. Iya. Kan Saya jujur bilang. ya, saya jujur sebentar, Bu. Saya jujur ya, saya salut juga dengan Pak Manubulu yang 2-3 hari yang lalu ada kawan Kristen yang nelpon tentang mengatakan semua agama baik. Lalu Pak Yusuf mengkanter, tidak bisa begitu. Semua agama benar tidak bisa. Ya betul, saya salut Pak Yusuf. Orang Islam pun yang mengatakan semua agama benar, itu orang Islam yang tidak Islam namanya. Itu Pak Yusuf ya. Jadi konsep kebenaran itu harus kita pegang, tapi jangan membuat kita berantem karena klaim masing-masing. Kristen mengatakan tidak ada keselamatan selain Yesus, lah itu otoritas Kristen. Apa urusannya coba? Boleh jadi Kristen dan Islam sama-sama ke neraka karena Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang disembah oleh Konghucu. Kan boleh jadi. Ini kan klaim kita saja ini. Ya dan? Iya. Akhirat kan belum ada kita ini. Iya kan Pak Yusuf? Iya betul Pak. Oh iya betul. Pak, saya beriman betul bahwa Allah lah satu-satunya yang memiliki surga itu. Bapak beriman betul bahwa Yesuslah penyelamat kita di surga nanti. Nah, boleh jadi itu klaim kita, Pak. Di akhirat nanti ternyata Tuhan yang disembah orang Konghucu yang benar. Gitu ya, Pak Nabulu ya. Mohon maaf, Pak. Ini sepertinya pelajaran dari almarhum Pak Gus Dur nih kayaknya nih. Enggak, Gus Dur saya tidak sependapat. Gus Dur selalu bicara semua agama sama. Enggak boleh begitu. Oh, gitu ya. Sebenarnya dia bicara di publik itu beda Pak. Beliau ini bicara di publik itu karena supaya jangan ricuh. Dia supaya jadi netral. Enggak boleh gitu. Allah menegaskan tidak boleh berbicara seperti itu. Nah, salah dia. Tapi kita nggak bisa menyalahkan seorang kiai. Iya. Monggo. Apa lagi? Ada lagi?
Pak Saleh, terima kasih Pak. Saya juga sangat mengapresiasi Bapak. Jadi pemahaman Baik. yang sangat bagus ya. Dan Baik. saya juga berharap untuk teman-teman Muslim untuk bisa mencontohi apa yang disampaikan oleh Pak Soleh pada malam hari ini ya. Dan ini Baik, adalah baik. sebuah cara berpikir yang sangat bagus ya. Jadi terima kasih Pak atas ini, atas keterangan-keterangan yang disampaikan pada malam hari ini. Dan Baik. kiranya Bapak terus diberi hikmat ya Pak. Insya Yang Allah, penting, insya Allah. yang penting Indonesia kita jaya, Indonesia kita damai, karena kita mau bisa saling menghargai ya Pak Saleh ya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Oke Pak, terima kasih Pak Baik, atas baik. ininya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, Saya keluar ya. ya oke Pak, makasih ya. Oke, Bu Fatima, apa yang murtadin lain mau diterima untuk mereka masuk? Tapi sudah tidak ada ini, tidak ada yang Muslim lagi yang mau ini. Gimana Bu? Ibu, waktunya sudah Ada. hampir 3 jam. Iya, sepertinya sudah Apa capek kita sekali close nih, Pak. saja? Oke, kita close saja. Mungkin gini, Ya. mungkin gini. Nanti akan lanjut di channel saya ya mengenai tentang para murtadin ya. Boleh, Mungkin silakan. meresponi tentang apa itu. Sepertinya saya sudah capek sekali. Ya, baik. Jadi teman-teman bisa di subscribe ya channel daripada Ibu Fatima Sakdia supaya